hidup di dalam kemiskinan, kelaparan. Setiap kali ibu hamil dan melahirkan, mereka tidak punya jaminan peralatan yang steril. Dari 3 ibu melahirkan, 2 ibu meninggal, saudara-saudara, bersama dengan bayi mereka. Lalu diceritakan, pada pukul 3 pagi buta, seorang ayah dari suku Afar ini bangun, masih tidak bisa tidur. Di luar sangat dingin. Dia menyelimuti istrinya dan bayi yang baru dilahirkan. Mereka begitu kelaparan. Apakah mereka harus menyembelih kambing satu-satunya yang masih mereka miliki, dan kambing juga yang sudah kurus kering, sama kurus keringnya seperti mereka? Sudah bisa merasakan penderitaan seperti itu. Mereka tidak punya air bersih. Untuk mengambil air yang kotor pun mereka harus pergi bermil-mil ke mata air satu-satunya di desa itu, dan ambil air pun sudah tidak bersih. Pernahkah saudara melihat foto-foto yang diposting di internet, kelaparan di Ethiopia dan di Afrika? Mereka harus, bahkan ada bocah yang difoto sedang minum dari mana? Maaf saudara, minum air seni seekor sapi. Sapi yang sudah kering kerontang itu pipis, lalu anak itu minum dari air seni sapi itu. Karena tidak ada air. Anak yang lain mencuci muka dengan air kencing sapi. Gambar yang lain lagi, seorang anak yang sudah kering kerontang, sudah tidak kuat apa-apa, tergeletak di sana. Di sebelah juga ayahnya yang sudah juga kurus kering, sudah lemes sama lemes seperti dia. Kemudian lalat itu mengerubungi sekujur tubuh anak itu, tapi tidak bisa ada kekuatan untuk mengusir lalat. Kita kalau ada lalat, jangankan hinggap 7 hidup, baru mau lewat, kita sudah begini-begini bukan. Tapi anak itu sudah dirubung dengan lalat, dia tidak bisa menghalau lalat tersebut. Dan foto itu sangat mengenaskan, karena jarak beberapa meter dari anak tersebut sudah menanti apa? Burung-burung nasar, burung pemakan bangkai. Saudara mengerti arti foto itu? Burung-burung pemakan bangkai tidak akan makan sebelum makhluk tersebut mati. Tapi burung-burung itu tahu kapan makhluk itu sekarat, dan anak itu sekarang sedang sekarat, dan burung pemakan bangkai sedang menunggu. Saudara, di sekitar kita ada begitu banyak penderita. Dan itu juga adalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang sama iman dengan kita, orang-orang Kristen. Tuhan berkata, berbuatlah baik, rajinlah berbuat baik kepada semua orang. Pertama-tama mulai dari saudara-saudara seiman, dan kemudian kepada seluruh dunia. Di tengah resesi seperti ini, apa kita melakukan sesuatu untuk mereka yang mengalami keprihatinan, atau cuma ingat diri sendiri saja? Ini hal yang ketiga yang Tuhan mau kita timbang di dalam pengalaman penderitaan, yaitu hidup tidak hanya untuk diri sendiri. Di dalam ayat yang kelima dan yang keenam kita melihat hikmah yang Paulus alami dari penderitaan. Saya bacakan ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ayat 6 ini penting. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Saudara perhatikan kata-kata yang Paulus gunakan dengan sangat teliti. Kami dan kamu. Bila kami menderita, itu adalah untuk keselamatan siapa? Kamu. Kalau kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Saudara lihat, ini orang yang mendapat hikmah dari penderitaan.
Dia menjadi orang yang tidak hanya, bukan cuma tidak bersandar lagi kepada diri sendiri, tapi juga tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Kita perlu menyadari betapa kondisi kerohanian banyak orang-orang Kristen, anggota-anggota gereja, yang seringkali cuma ingat diri sendiri. Kalau kita datang ke gereja, mengapa? Ya, supaya saya mendapat berkat dari Allah. Saya baik-baik hidup supaya saya menyenangkan Allah, Allah memberkati saya. Tapi apa kita peduli kepada orang lain kalau kita diberkati? Kalau kita dengar khotbah, kita perhatikan, kalau kita berpikir, apa ini gunanya buat saya? Kita tidak mencari. Kalau kita rasa, wah, itu tidak ada artinya buat saya, ini kan buat orang lain, lalu kita kurang perhatian. Kita Bible study, ada suatu topik kita gali, ternyata itu kebenaran untuk pihak-pihak yang tidak berkenaan dengan kita. Lalu buat apa urusannya dengan kita? Semua itu kita egosentris, hanya berpikir kepada diri sendiri. Tuhan mau lewat berbagai macam pengalaman kehidupan kita mencapai suatu tahap seperti Paulus sudah tunjukkan di sini. Kalau aku mengalami sesuatu, itu adalah supaya menjadi berkat untuk orang lain. Ini taraf hidup yang luar biasa. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang sangat berkenan kepada hati Tuhan. Dia diutus untuk suatu bangsa yang berdosa berat, yang dosa yang menyembah berhala, akan dihukum oleh Allah. Lalu, apa sikap Yeremia? Apakah kemudian dia berkata, syukurlah kamu semua dihukum oleh Allah, aku sendiri tidak berdosa seperti kamu, aku tidak dihukum oleh Allah? Tidak. Yeremia menangis. Di dalam pasal 9 kitab Nabi Yeremia, dia berkata, kalau kepalaku ini adalah mata air, biarlah dia tercurah terus melalui mataku, menangis untuk bangsa. Di dalam pasal 8, ayat-ayat sebelum pasal 9, ayat pertama itu, dia berkata, wah, kalau bangsaku luka, hatiku pilu rasanya. Kalau dia menangis, tidak adakah tabib, tidak adakah penyembuh di Gilead ini? Tidak lagikah ada obat untuk mengobati luka bangsaku? Dia menangis untuk bangsanya. Dia sendiri beres dengan Tuhan, tapi dia menangis untuk mereka yang susah. Saudara, bila kita melihat dunia kita ada di Amerika. Kalau kita mengerti hal rohani, kita harus berhati. Bangsa ini sedang dihajar oleh Tuhan, tetapi tidak sadar. Presiden baru terpilih untuk mengatasi masalah-masalah yang berat seperti ini. Tetapi agenda pertama yang dikerjakan oleh Presiden dan staf adalah untuk membatalkan undang-undang anti aborsi, anti pengguguran. Dia hapuskan itu supaya aborsi menjadi sebuah yang legal, bahkan secara internasional, dan kemudian akan menggunakan dana yang besar termasuk uang pajak untuk mendukung gerakan memperkenankan aborsi. Saudara mengerti apa itu artinya? Itu artinya orang-orang itu tidak takut kepada Allah. Mereka tidak mengerti prioritas. Mereka tidak mengerti kehendak Allah, itu sudah mungkin pantas. Tapi mereka juga tidak mengerti prioritas. Ada hal yang lebih berat harus diselesaikan. Bukan urusan aborsi untuk diperkenankan, dilegalisir, dibebaskan. Ada banyak orang-orang yang susah sampai bunuh diri, yang kehilangan pekerjaan. Entah sudah berapa banyak orang. Bangsa ini mengalami hari-hari yang berat, tetapi tidak sadar bahwa ada tangan yang tidak kelihatan sedang menjeber mereka, sedang mencambuk mereka. Kita pun ikut mengalami kesulitan tersebut. Tapi marilah kita memperoleh hikmah yang dalam, seperti Paulus, seperti Yeremia. Kita menangis untuk bangsa ini. Kita berdoa. Marilah kita mengikuti jejak Abraham. Ketika mendengar Allah mengatakan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, lalu Abraham berkata, ya Allah, kalau ada 50 orang benar di sana, bagaimana?
apakah engkau akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Allah berkata, oke. Lalu Abraham bersyafaat, tapi ternyata tidak ada. Lalu dia berkata, bagaimana Tuhan kalau ada 45 orang saja? Bagaimana kalau ada 40? Bagaimana kalau ada 30? Artinya, Abraham bersyafaat untuk bangsa yang akan dibinasakan. Saudara, mari ketika kita mengalami penderitaan juga kesulitan ekonomi karena resesi yang parah di hari-hari seperti ini, jangan cuma ingat diri sendiri. Bagaimana